Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa, khususnya kelas 9 SMPN 24 Batam. Masih bersama saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, masih di bab 2, yaitu jujur dan menepati janji. Ini adalah pertemuan yang kedua dalam bab 2 ini. Jangan lupa sambil nonton video ini tekan like dan juga tekan subscribe. Kita masih di momen Agustus yang kebetulan kemarin kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, yang ke-75. Baik, jujur dan menepati janji. Dalam memahami makna jujur, menerapkan perilaku jujur, dan sekarang adalah memahami makna menepati janji, menerapkan perilaku menepati janji. Dan sikap mulia yang kita peroleh setelah mempelajari bab ini adalah terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Renungan kita sama dengan pertemuan yang pertama. Pada hari ini tidak ada perubahan, yaitu menepati janji. Ketika kita berjanji, kejujuran yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bilang janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Barang siapa yang berjanji harus ditepati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan mudah mengobral janji. Sebaliknya, apabila berjanji, ucapkanlah dengan kalimat insya Allah, jika Allah menghendaki. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Manusia hanya merencanakan dan berusaha, sedang hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang tidak dapat menepati janji karena lupa atau karena alasan tertentu yang tidak disengaja, asalkan mengucapkan insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya atau memaafkannya. Meski demikian, tetap harus minta maaf dan memberi penjelasan kepada orang tersebut. Janji adalah hutang, maka sebelum berjanji, ketika kalian ingin melakukan suatu perjanjian dengan sahabatmu, maka ucapkanlah insya Allah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita melakukan perjanjian dengan orang lain. Memahami perilaku menepati janji. Ini dua sahabat yang sedang melakukan perjanjian. Yang ini adalah siswa izin kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah teman dan berjanji balik ke rumah dengan tepat waktu. Baik, apa sih sebenarnya menepati janji itu? Janji adalah ucapan seseorang. Jadi menepati janji itu apa sih? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang yang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Menepati janji merupakan wujud dari kemuliaan, dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain. Jadi janji itu ucapan seseorang kepada orang lain untuk kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji merupakan sifat terpuji, di mana menepati janji merupakan wujud dari memuliakan dan menghormati serta menghargai sesama orang lain. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, ayatul munafikun, kalau matan hadisnya begitu, tanda-tanda orang munafik itu ada 3 perkara. Apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Hadis ini adalah diuriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ketika kita berjanji kita ingkar, itu berarti kita berada pada tanda-tanda munafik ini. Naudzubillah. Jangan sampai kita mengingkari janji atau berkata dusta kepada orang lain, atau ketika diberi amanah kita mengkhianatinya. Karena kita babnya adalah menepati janji, jangan sampai kita ingkar kepada orang lain agar kita tidak termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Naudzubillah. Yang kedua juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Ini orang yang terbaik di antara kita, orang yang menepati janjinya dan menunaikan janjinya kepada orang lain.
Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashraruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka adalah azab yang pedih. Na'udzubillah. Penjelasan dari ayat ini, Allah menegaskan bahwa orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah akan mendapat azab yang pedih. Na'udzubillah, yaitu azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tidak akan di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyapa dan memperhatikan orang yang melanggar janji dan sumpahnya. Janji yang pernah kita ucapkan harus dilaksanakan, sebab janji adalah hutang yang wajib dibayar. Orang yang bersifat jujur senantiasa menepati janji. Oleh karenanya, supaya kita terhindar dari azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menepati janji, karena janji itu adalah hutang yang wajib dibayar. Orang yang jujur senantiasa menepati janjinya. Ingkar janji termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Sifat ini akan menimbulkan berbagai kerugian baik bagi pelakunya maupun orang lain. Mengingkari janji tali silaturahim dengan orang lain bisa terputus, bahkan bisa saling bermusuhan. Agar kita tali silaturahmi kita selalu nyambung kepada orang lain, maka jangan sampai kita mengingkari janji kepada orang lain. Ini adalah contoh perilaku janji dalam kehidupan sehari-hari. Loli. Iya, Ayah. Apakah tadi sore kamu sudah membantu adikmu mengerjakan PR-nya? Belum, Ayah. Tadi Loli sedang belajar karena besok ada ulangan harian di kelas Loli. Loh, kan tadi kamu sudah berjanji pada adikmu. Kenapa tidak kamu tepati janjimu, Loli? Maafkan Loli, Ayah. Baiklah, Loli. Ayah memaafkan kamu. Tapi lain kali kamu harus menepati janjimu. Ayah minta hal seperti tadi tidak terulang lagi ya. Loli, baik, sekarang kamu ajarkan adikmu ya. Kasihan adikmu, pasti kesulitan dalam belajarnya. Baik, Ayah. Maafkan Loli ya, Ayah. Loli tidak akan mengingkari janji lagi. Lain kali, kalau Loli punya janji dengan siapa saja harus ditepati ya. Tidak boleh diingkar begitu saja, agar Loli tidak dijauhi teman-teman. Baik, Ayah. Baiklah, itulah contoh dari menepati janji. Nah, untuk memahami dan mengasah kemampuan kalian setelah mempelajari bab 2 ini, kalian bisa selesaikan tugas di sini di samping ini, yaitu selesaikan tugas di halaman 38 sampai 40, yaitu pilihan ganda dan uraian yang B. Mudah-mudahan dalam bab 2 ini dapat bisa dipahami dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang kejujuran dan menepati janji. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dalam mengerjakan tugas, jika tugasnya 2 lembar, tulis nama dan tanggal dan harinya juga di lembaran yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada bab kedua ini kita akhiri, sampai jumpa di pertemuan yang bab ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.